salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny Indra Sukmana, unit kerja dari SMA Kristen 1 Metro. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan bidang studi matematika kategori 1 tahun 2022 Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran yang akan saya bawakan mengambil materi statistika dan submaterinya adalah ukuran letak data yaitu kuartil dan desil. Selamat menyaksikan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita di hari ini. Sebelumnya kita minta pertolongan dari Tuhan. Siapa yang bertugas hari ini untuk berdoa? Oke, Esther, silakan pimpin doa. Tuhan sedang mengamalkan pembelajaran kami, kiranya Kau berkati bagi kami dari awal dengan gratis. Tuhan, amin. Amin. Hari ini kelihatannya ada yang tidak berangkat ya? Siapa yang nggak berangkat? Oh, Jupiter. Alasannya? Sakit. Oh, Samuel Adi. Alasannya? Oh, sakit juga. Oke. Kita doakan semoga Jupiter dan Samuel Adi segera sembuh dan besok dapat kembali ke sekolah untuk melakukan pembelajaran ya. Oke, semuanya sudah siap posisinya? Yuk, Nathan posisinya. Ya, posisinya siap dulu. Ya, oke. Jadi pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan babnya masih sama yaitu tentang statistika. Ya. Jadi Anda harus tetap semangat. Suara saya terdengar di sana? Semangat nggak yang sebelah sana? Oke, yang sana semangat? Bagus. Oke. Jadi hari ini, nah ini dia bab kita tentang statistika, kemudian tentang kuartil dan desil. Itu ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang median, modus, sama mean. Hari ini apa sih yang kita akan pelajari? Yaitu tentang menentukan ukuran pemusatan data yaitu kuartil dan desil dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke ya, tabel distribusi frekuensi kemarin masih ingat ya bentuknya seperti apa? Histogram juga. Oke, apa yang kita lakukan hari ini? Seperti biasanya, ya. Nanti ada tes kemampuan awal itu untuk mengecek Anda kemarin itu kira-kira materi yang sudah kita lalui kemarin masih ingat nggak? Karena itu ada kaitannya dengan materi yang sekarang. Kemudian biasa melakukan diskusi kelompok, nanti bergabung ke kelompoknya ya, antara 4 sampai 5 orang. Ya, di sini Bapak menilai sikap Anda dalam diskusi kelompok, yaitu sikap yang saya nilai adalah kerjasama dan tanggung jawab. Kemudian dalam diskusi kelompok nanti kita biasa mengerjakan LKPD ya, baru presentasi hasil kerja kelompok gitu. Oke, siap ya? Ini yang akan kita lakukan hari ini. Oke, dan yang terakhir nanti tes tertulis. Oke ya, biasa tes tertulis. Kemudian berarti tadi saya sudah akan share punya ya tes kemampuan awalnya ya ke dalam grup. Ini saya akan share. Jadi modelnya Google Form ya. Saya sudah share di grup. Silahkan Anda mengerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Akan dibuka di grup WA kelas ya. Silahkan dikerjakan. Soalnya cukup 2 saja.
Tidak ada yang kesulitan ya? Masukkan Google Form ya. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Oke, sudah semuanya? Oke ya, waktunya sudah habis. Sudah semuanya. Jadi kita lihat hasil jawabannya ternyata oke, lebih dari 90% menjawab benar. Berarti ini menandakan bahwa Anda masih ingat pembelajaran yang lalu. Itu ya. Jadi kita bisa melanjutkan pembelajaran kita mengenai desil dan kuartil. Oke, ya. Jadi yang tadi sebenarnya masih ingatkah? Histogram berikut adalah nilai ulangan harian matematika kelas 12 IPA 1 SMA Kristen 1 Metro. Berdasarkan hasil histogram tersebut, mana tabel distribusi frekuensinya, ya kan? Ini yang tadi. Oke, saya cek tadi memang benar-benar nggak mengerjakan kemampuan awal tadi, memang benar-benar dari kemampuan sendiri atau tidak. Oke, untuk yang kelas pertama, Roni, berapa kira-kira kelas pertamanya? 30 sampai 39. Oke, 30 sampai 39. Oke, sip. Frekuensinya 2. Oke. Untuk yang kelas kedua, Albert, berapa? 40 sampai 49. Frekuensinya berapa? 4. Sip. Selanjutnya, Catherine, kelas yang ketiga, 50 sampai 59. Frekuensinya 8. Oke ya. Selanjutnya, kelas berikutnya, saya tunjuk Mei. 60 sampai itu 69 ya? Ya, 60 sampai 69. Frekuensinya 10. Oke. Berikutnya kita bersama-sama, berarti berikutnya berapa? Oke, 70 sampai 79. Frekuensinya 5. Kemudian 80 sampai 89. Berarti sekarang kita akan masuk ke permasalahan, ya. Berarti sudah saatnya kita akan mengerjakan LKPD dengan kelompok. Jadi silahkan bergabung dengan kelompoknya, yaitu 4 sampai 5 orang. Silahkan bergabung dengan kelompoknya. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kita akan membahas permasalahan hari ini melalui LKPD ya. Jadi permasalahannya seperti ini. Perhatikan tabel berikut. Apa itu? Seperti tadi, masih nilai ulangan, ya. Nilai ulangan. Matematika kelas 12 IPA semester 1. Kemudian permasalahannya, nah, guru ya hendak membagi nilai tersebut menjadi 3 kategori, baik, cukup, dan kurang. Ya katakanlah kalau bukan guru ya Anda sendiri nanti biar tahu posisinya di mana, baik, cukup, atau kurang. Apa yang harus dilakukan guru agar dapat membagi dalam ketiga kategori tersebut? Nah, itu permasalahan awal dan ini yang nanti menjadi permasalahan di LKPD. Ya, kira-kira kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang kuartil dan nanti selanjutnya desil. Itu ya. Jadi kemarin materi handout sudah saya share di grup ya. Jadi nanti bisa digunakan untuk Anda mencari informasi
dalam pengerjaan LKPD. Itu ya. Sudah siap di kelompoknya masing-masing untuk bekerja? Ya. Siap ya? Jadi itu saya akan bagi LKPD-nya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, tiga, ini kelompok ini, dan yang terakhir kelompok ini. Oke, seperti biasa, tulis dulu anggota kelompoknya. Dalam itu, tulis dulu anggota kelompoknya. Kemudian cermati petunjuk pengerjaan LKPD, ya. Baru Anda kerjakan setiap aktivitas yang ada di sini. Jangan segan bertanya jika ada hal yang kurang paham atau kurang pas, silahkan tanyakan ke Bapak. Ya, jangan malu-malu dan jangan segan. Bapak siap membantu. Oke ya, semuanya paham? Dimengerti semuanya? Dimengerti? Oke. Silahkan kerjakan. 1, paham ya? Di ini. Oke, kemudian berbagi tadi nah, dari handout sudah saya berikan ya. Kira-kira gimana? Posisi kuartil di mana? Kan ada di 1, di 1, 2, 3. Ilustrasikan aja mungkin pakai garis atau pakai apa yang menyatakan nah kan berdasarkan kategori kira-kira dari situ yang baik itu posisinya enaknya di berapa ditentukan itu ya. Silakan. Oke, jadi kamu bagi kelompok ini ya datanya. Dan ini dari awal, ini 1, ini tengah-tengah sampai akhir. Ya. Ini garis ini artinya apa? Rangkaian datanya? Iya. Oh iya. Oh, ya udah. Berarti sekarang tinggal kategorinya. Kamu posisikan di mana pasnya? Iya, jelaskan. Baik. Nanti kan. Ya, semua harus kerjasama ini. Ya, biar cepat selesai. Di kategori ini kan harus ada kategori baik mana, cukup mana, kurang mana. Posisikan kira-kira yang baik yang mana posisinya? Di 1 atau di 3-nya? Di 3-nya. Benar, di 3. Kok bisa di 3? Karena kan data itu kan kalau kita cari median kan data didudukkan dari yang terkecil ke yang terbesar kan. Ya rangkaiannya kan dari sini sampai ini kan berarti yang ketiga itu kan mendekati yang paling besar dari semua itu kan dari rangkaian itu tadi kan. Ya. Iya. Iya. Garis aja. Garis yang di sini. Dari data awal sampai ke 1 misal gitu. Batas cukup berarti antara kisah 2 ya kan, dan batas yang baik berarti 3 ke seterusnya. Ya, disusun dua kata-kata. Kalau mau diilustrasikan pakai garis ya boleh. Misal ini garis, ini posisi Q1, Q2, Q3 ya boleh. Ya, ini boleh posisikan ini, terus tinggal dirangkai kata-katanya. Ya kan? Oh, misal ini satu rangkaian data yang ini Q1 posisi kurangnya di sini, berarti Q1 ke sini. Iya, benar. Ya, dan ini yang cukup di tengah-tengah ini ya. Ya, yang baik sana sampai nilai maksimum. Oke, boleh. Kalau nanti rangkai kata-katanya. Itu aja. Frekuensi kumulatifnya, frekuensi kumulatif sebelumnya 10 kan frekuensi. Jadi letaknya dari ke dari 4 dari sebelumnya. Oh.
Kan sudah saya isi itu yang kosong. Saya aja yang paling yang satu bagi-bagi tugas ya. Berapa? Tadi kan sudah di intervalnya udah ini ya, jadi tapi bawahnya tahu kan, di bawahnya siapa? Oke. Jadi yang dipilih mana? Intervalnya itu kan. Tinggal masukkan sesuai masyarakat. Kalau nggak disederhanakan aja dulu. Disederhanakan. Ya. Oke. Sudah langsung aktivitas terakhir ya? Berarti bisa kerjasama ya tugasnya. Bisa bagi-bagi tugas. Oke. Ya, ya. Gak apa-apa kalau nanti ini masih ada tugas untuk presentasi. Tenang aja. Semua pasti kebagian. Kalau Anda membagi tugasnya rata, pasti kebagian. Oke ya, karena waktu pengerjaan LKPD cuma 30 menit, saya rasa ini waktunya sudah cukup. Tiba saatnya untuk presentasi. Ya, mungkin yang mempresentasikan dari kelompok 6, ya, kelompok 6 sudah siap berpresentasi. Dipersilakan. Ya. Tadi sudah kirim foto ya, fotonya sudah ini, silakan. Ini bisa digunakan untuk presentasi. Siapa yang mau menjadi operator? Selamat siang. Ya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami sebentar. Jadi di sini saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Yang pertama ada aktivitas 1. Perhatikan tabel berikut ini. Berikut adalah tabel data nilai ulangan harian matematika kelas 12 IPA 1 SMA Kristen 1 Metro. Nah, permasalahannya di sini adalah guru hendak membagi nilai tersebut menjadi 3 kategori. Yang pertama baik, kedua cukup, dan ketiga itu kurang.
apa yang harus dilakukan guru supaya dapat membagi dalam 3 kategori dari data nilai ulangan harian matematika? Berikan penjelasan. Nah, jadi pertama-tama langkah yang harus kita lakukan adalah membuat garis data nilai dari minimum nilai sampai dengan maksimumnya. Lalu kita bagi ke dalam 3 bagian, yaitu kurang, cukup, dan baik. Yaitu bisa kita golongkan dengan Q1, Q2, dan Q3. Nah, dari minimum ke Q1 itu adalah kurang, dari Q1 sampai Q3 itu adalah cukup, dan dari Q3 sampai maksimumnya itu adalah nilai baik. Lalu ada pula aktivitas kedua, yaitu amati tabel berikut dan isilah titik-titik pada lembar kerja. Data hasil ulangan matematika siswa kelas 12 IPA 1 SMA Kristen 1 Metro disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, bisa dilihat ya teman-teman tabel distribusi frekuensinya. Nah, soalnya adalah dari data tabel tersebut tentukan 1 kuartil plus 1 atau Q1 dan 2 desil ke 6. Nah, di sini kita memiliki penyelesaian. Yang pertama itu kita menentukan frekuensi kumulatifnya. Jadi cara mencari frekuensi kumulatif itu sendiri adalah dengan menambahkan frekuensi menjadi 1 seperti 3 ditambah 7 menjadi 10, 10 ditambah 8 jadi 18 dan seterusnya. Nah, akhirnya ditemukan N-nya sama dengan 50 dan jumlah frekuensinya dari 50. Lalu di situ kami menuliskan diketahuinya ada letak Q1 dan lain-lain, bisa teman-teman lihat sendiri. Lalu kita masuk ke rumusnya. Q1 sama dengan L1 ditambah P dalam kurung 1/4 N dikurang F dibagi frekuensi. F besar itu frekuensi kumulatif sebelumnya ya teman-teman. Jadi sama dengan 39,5 ditambah 10 dalam kurung 1/4 dalam kurung 50 dikurang 10 dibagi 8. Nah, kalau ada perhitungan kayak gini, kita harus mengerjakan yang ada di dalam kurungnya dulu. Jadi 39,5 ditambah 10 dalam kurung 12,5 min 10 bagi 8 atau 2,5/8. Nah, lalu kita kalikan 10 dengan 2,5/8-nya. Jadi 39,5 ditambah 25/8 sama dengan 39,5 ditambah 3,1. Jadi hasilnya adalah 49,8125. Itu hasil satunya. Lanjut kita ke pembahasan yang kedua, yaitu desil ke-6 atau D6. Langkah pertama juga kita harus menentukan frekuensi kumulatif seperti tadi. Karena tadi kita sudah menemukan frekuensi kumulatifnya, kita langsung aja ke jawabannya. Nah, rumus D6 itu sendiri adalah L6 ditambah P per 6/10 dikali 50 dikurang 18/12. Teman-teman bisa lihat sendiri itu perhitungannya sama kayak yang tadi. Yang dikerjakan adalah kurung lalu dikali dan dibagi dulu. Lalu kita mendapatkan hasilnya adalah 49,5 ditambah 10 sama dengan 59,5. Jadi D6-nya adalah 59,5. Lanjut kita ke aktivitas 3. Di situ sudah dilihat bahwa tabel dari datanya sudah tercatat. Lalu ditanyakan kuartil ketiganya dan desil ke-9-nya. Yang pertama kita menentukan tabel distribusi frekuensi. Di situ sudah tercatat. Lalu kita langsung menentukan kuartil ketiganya, yaitu Q3 sama dengan 3/4 kali 50 dan hasilnya 37,5. Lalu 55,5 ditambah 37,5 dikurang 37 dikali panjangnya 3 dibagi 8. Lalu 55,5 ditambah 0,5 dibagi 8 dikali 3. Hasilnya 5,5 ditambah 0,1875 dan hasil akhirnya yaitu 55,875. Kita cari yang desil ke-9. Desil ke-9 itu 9 per 10 dikali 50 hasilnya 5. Lalu kita cari 55,5 ditambah 65 dikurang 37 kali 3 dibagi 8. 55,5 ditambah 8 per 8 dikali 3, 55,5 ditambah 3 hasilnya 58,5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka satu termin pertanyaan. Silakan teman-teman bertanya.
silakan. Kalau ada yang perlu ditanggapi dari hasil pekerjaan kelompok 6 tadi, silakan. Ada yang mau menanggapi? Saya ingin menanggapi. Saya ingin melihat gambar dari aktivitas kedua. Aktivitas 2 yang mana Roni? Yang Q1 atau Yang apa Pak? Yang Q1. oh ya, yang Q1. Silakan diperbesar. 1. Apa yang mau ditanggapi Roni? Dari hasil perhitungan dari Q1 itu bahwa Ya. bukankah 10 itu dikali sama dengan 2,5 per 8? Kenapa kalian Q1-nya itu kenapa kalian 10-nya ditambah sama 39,5? Iya, jadi di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Roni. Maafkan di sini kami ada sedikit salah perhitungan. Jadi hasil yang sebenarnya adalah 42,6 karena 10-nya dikali ke dalam kurung itu, jadi 25/8 itu tetap 39,5. Jadi 39,5 ditambah dengan 25/8 yaitu 39,5 ditambah 3,1 hasilnya adalah 42,6. Terima kasih kami atas pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ada yang lain mau menanggapi atau memberikan saran dari pekerjaan kelompok 6? Ada? Cukup? Oke, kalau cukup silakan moderator ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Oke. Oke ya, tetap tenang di posisinya. Mungkin satu lagi kelompok bisa mempresentasikan. Kelompok 3 dipersilakan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan yang jadi operator. Selamat siang, shalom teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kami Meliana. Aktivitas 1, perhatikan tabel berikut. Bisa dilihat ya teman-teman itu tabelnya. Berikut adalah tabel data nilai ulangan harian matematika kelas 12 IPA 1 SMA Kristen 1 Metro. Jadi itu di depan ini tabel nilai ulangan SMA Kristen 1 Metro. Permasalahannya adalah guru hendak membagikan nilai tersebut menjadi 3 kategori, baik, cukup, dan sedang. Apa yang harus dilakukan supaya dapat membagi dalam 3 kategori dari data nilai ulangan harian matematika untuk penjelasan? Jadi, untuk menentukan kategori baik, cukup, atau sedang, kita dapat menggunakan kuartil. Keterangannya adalah Q1 untuk kategori kurang, Q2 untuk kategori cukup, dan Q3 untuk kategori baik. Q1 ini yang paling pertama sebelah kiri itu. Terus Q2 yang di tengah, Q3 yang paling kanan. Di sini kita mencari histori tersebut ditentukan. A. Tabel distribusi frekuensinya. B. Kuartil ketiga. C. Desil ke-9. Penyelesaiannya bisa dilihat di situ. Nah, terus kita akan mencari yang kuartil ketiga. Di situ Q3 sama dengan L ditambah 3/4 N dikurang FK dikali P per F sama dengan 55,5 ditambah 3/4 dikali 60 dikurang 37 dikali 3/8. Hasilnya 55,5 ditambah 37,5 dikurang 37 dikali 3/8 sama dengan 55,5 ditambah 0,5 dikali 3/8 sama dengan 55,5 ditambah 0,1875 sama dengan
55,685. Yang C, desil ke-9. D9 sama dengan L ditambah 9 per 10 dikali N dikurang FK dikali P per F sama dengan 55,5 ditambah 9 per 10 dikali 50 dikurang 37 dikali 3 per 8 sama dengan 55,5 ditambah 47 dikurang 37 dikali 3 per 8 sama dengan 55,5 ditambah 8 dikali 3 per 8. Hasilnya sama dengan 55,5 ditambah 3, hasilnya 58,5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka satu termin pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke. Nah, perkenalkan nama saya Sinta Putri. Jadi pertanyaan saya di sini adalah untuk untuk aktivitas 1. Mungkin bisa di slide. Nah, itu kan aktivitas 1 kan dibagi menjadi 3 kategori. Nah, kalau misalnya kategorinya itu dibikin 4 atau lebih dari 4 itu gimana? Ya, terima kasih. Silakan. Oke, kelompok 3 paham ya pertanyaan dari Sinta ya? Paham, silakan dijawab. Sinta, saya Esther untuk menjawab pertanyaan kamu. Jadi kan kalau misalnya tadi ada 4 kategori, berarti dari nilai awal sampai ke Q1 itu kurang, terus dari Q1 menuju Q2 itu cukup, terus dari Q2 menuju Q3 itu baik, lalu seterusnya dari Q3 menuju nilai akhir atau nilai maksimum itu sangat baik. Jadi terdapat 4 kategori. Oke, ini cuma 4 aja ya, kalau lebih dikuartil nggak bisa ya. Berarti kita geser ke apa tadi? Desil sudah membantu ya, karena desil ada D1 sampai D9 ya, jadi dibagi dengan 10. Gitu ya? Ya, silakan. Mungkin ada yang lain? Cukup? Cukup. Silakan ditutup. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, cukup. Jadi terima kasih yang sudah presentasi. Jadi hari ini presentasinya cukup baik, di mana 2 kelompok sudah dapat mempresentasikan tadi hasil diskusinya dengan baik dan ada yang menanggapi. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa benar dalam permasalahan ini tadi sudah dikupas ya, bahwa Q1 kuartil kita bisa gunakan untuk ini, untuk membuat kategori ya. Tadi permasalahannya 3 terus ditanyakan 4, ternyata 4 juga masih bisa. Kemudian hati-hati tadi dalam perhitungan untuk rumusnya ya. Jadi saya rasa setiap kelompok sudah bisa menggunakan rumus Q atau kuartil dan rumus desil, bisa menggunakan dengan baik dan hasilnya tadi benar. Tadi cuma ada sedikit istilahnya salah perhitungan ya, tapi saya rasa nggak masalah karena rumus sudah pas, cuma tadi ada preset perhitungan sedikit. Saya kita simpulkan. Jadi kuartil adalah ukuran yang membagi sekumpulan data berturut menjadi 4 bagian yang sama. Ya. Dengan rumus ini tadi yang sudah Anda gunakan penyelesaian di LKPD ya, langkah-langkahnya di aktivitas 2 tadi sudah Anda lalui dengan baik. Kemudian desil yaitu ukuran yang membagi sekumpulan data terurut dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Desil data berkelompok ditentukan dengan rumus ya. Jadi rumusnya sebenarnya sama ya. Yang membedakan apa? Tadi letak data-nya ya. Kalau data yang bisa kita kategorikan berdasarkan pembagian ini tadi data. Kalau kuartil bisa menjadi 4 data, berarti bisa jadi 4 kategori, 3 atau 4 kategori, 10 bisa membagi menjadi 10 kategori. Itu yang bisa kita gunakan.
Maka dari itu, ya, ini sudah selesai untuk kegiatannya. Untuk kegiatan akhir sebagai evaluasi yaitu ada tes tertulis mandiri. Ya, waktu mengerjakan cukup singkat ini, cuma 10 menit. Ya, jadi ini silakan kerjakan. Bila cukup. Oke, waktunya sudah, ya, sudah selesai semuanya? Puji Tuhan. Bisa ya kerjanya ya? Saya yakin pasti bisa. Oke ya, yuk kita kumpulkan. Tolong yang lain bantuin saya. Ya, rangkaian pembelajaran dari kegiatan inti tadi, dari mulai diskusi, kemudian mempresentasikan, sudah kita lalui bersama. Ya, pada akhir ini, ya, hari ini kita mempelajari apa? Saya menekankan lagi, mau menekankan Kuartil dan desil. Oke, kuartil dan desil. Ya, setiap informasi yang ada dalam diskusi kelompok tadi, satu sama lain sudah bisa menerima informasinya dengan baik? Bisa. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Anda termotivasi untuk belajar? Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data, ya, ukuran penyebaran data. Jadi nanti Anda di rumah silahkan mencari informasi tentang ukuran penyebaran data. Ya, informasi itu boleh dari internet, kemudian buku paket, ya, cari dulu, baru nanti pertemuan berikutnya kita sudah siap untuk belajar tentang ukuran penyebaran data. Ya. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas apresiasinya satu dengan yang lain. Saya akhiri, pekerjaan kita kiranya bisa diberkati oleh Tuhan. Selamat siang.